banyak keluarga yang menyuruh atau menyarankan aku untuk tidak kembali lagi ke Ke Malaysia. Malaysia. Tapi Terus aku kembali, bingung, kenyataannya kembali. di kampung juga aku mau kerja apa Iya betul. gitu. Nah aku coba untuk melamar ke sebuah pabrik atau PT di daerah tempat tinggal aku. Aku udah bikin lamaran ke beberapa PT, bahkan aku sudah minta tolong ya sama abang kandung atau kakak ipar aku, karena kan kalau di Indonesia itu kalau kita ada orang dalam namanya atau orang yang sudah kita kenal kerja di sana, mungkin akan lebih memudahkan kita untuk masuk ke PT itu. Tapi ternyata teman-teman, aku nggak keterima. Nah itu kan nggak diterima meskipun sudah lewat orang dalam. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mer React TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, di sini ada sebuah video ungkapan daripada TKI yang sedang bekerja ke Malaysia. 10 alasan kenapa dirinya itu lebih sukain Malaysia daripada Indonesia. Ini berasal daripada Indonesia loh teman-teman. Oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama. Let's go. Tapi aku lebih milih ke Malaysia karena lebih mudah ya, kalau misalnya ada apa-apa di kampung lebih cepat sampainya. Yang kedua itu karena persamaan bahasa dan kebudayaan. Indonesia dengan Malaysia itu kan disebut dengan negara serumpun ya teman-teman. Jadi nih teman-teman, dulunya itu tanah Semenanjung itu pernah bersatu dan kerajaan Johor itu dulu pernah berpusat di Bintan. Bukan hanya di Malaysia, di Indonesia juga banyak yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa daerah mereka, bahasa sehari-hari mereka, seperti di Kepulauan Riau. Nah, budaya mudik juga ada ya teman-teman di Indonesia ataupun di Malaysia. Kalau misalnya mau menyambut Hari Raya atau Idul Fitri, itu di Indonesia ada budaya untuk balik kampung atau mudik. Di Malaysia juga ada ya teman-teman. Jadi kedua-dua negara ini sama. Betul. Yang ketiga, di Malaysia mudah mencari pekerjaan. Asal kita mau bekerja, ada niat, rajin, itu gampang banget ya teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan. Terkhusus kalau misalnya kita hanya untuk masuk ke kilang atau PT, itu tidak butuh yang namanya persyaratan maksimal 24 tahun ataupun fresh graduate, tidak berpengalaman sama sekali, itu tidak diperlukan ya teman-teman. Jadi aku punya pengalaman waktu itu, aku setelah pulang dari kilang yang dulunya itu kilang yang pertama kali, jadi umur aku di situ udah 24 tahun mau masuk ke 25 tahun. Nah pada saat itu banyak keluarga yang menyuruh atau menyarankan aku untuk tidak kembali lagi ke Malaysia. Tapi terus aku bingung, kenyataannya kembali. Di kampung juga aku mau kerja apa gitu. Nah aku coba untuk melamar ke sebuah pabrik atau PT di daerah tempat tinggal aku. Aku udah bikin lamaran ke beberapa PT, bahkan aku sudah minta tolong ya sama abang kandung atau kakak ipar aku, karena kan kalau di Indonesia itu kalau kita ada orang dalam namanya atau orang yang sudah kita kenal kerja di sana, mungkin akan lebih memudahkan kita untuk masuk ke PT itu. Tapi ternyata teman-teman, aku nggak keterima. Nah itu kan nggak diterima meskipun sudah lewat orang dalam teman-teman ya. Itu sulitnya cari pekerjaan di Indonesia. Sulit, semakin sulit pekerjaan semakin sulit pendapatan. Itulah Indonesia. Karena alasannya usia aku itu sudah maksimal, jadi nggak bisa sama sekali. Padahal masih muda loh kakaknya ya. Itu sebabnya aku akhirnya memilih untuk kembali lagi bekerja ke Malaysia. Yang keempat itu, orang-orang Malaysia itu punya toleransi yang tinggi. Jadi kawan-kawan aku yang di kilang dulu itu banyak banget orang-orang Malaysia. Nah mereka itu kalau misalnya ngelihat aku pas time Christmas, pas time Natal bekerja, mereka pasti tanya, kok kamu bekerja sih Pi? Kok kamu nggak cuti, nggak libur? Ini kan hari perayaan kamu. Nah itu mereka pasti akan tanyain, mereka pasti kayak nggak suka ngelihat aku kerja pada saat Christmas ya teman-teman, ataupun pas aku lagi kerja di hari Ahad, hari Minggu itu teman-teman, mereka pasti akan tanya juga, kok kamu milih OT sih?
libur aja kenapa? Ini kan hari Minggu, ya? Hari sembahyang kamu pergi dong ke gereja. Mereka akan tanyain itu. Dan yang aku suka lagi nih teman-teman dari orang Malaysia itu, kalau misalnya kawan-kawan aku yang dulu itu bertamu ke hostel aku, walaupun aku itu berbeda agama Kristen, mereka Muslim gitu, tapi kalau misalnya aku masak dari hasil, kalau istilahnya itu dari air tangan aku ya teman-teman, mereka itu mau makan gitu. Aku punya pengalaman dulu sewaktu SD, kawan-kawan aku datang bertamu ke rumah dan aku masak, tapi ternyata kawan-kawan aku nggak mau makan loh teman-teman. Di situ aku sedih banget. Terus aku tanya, kenapa sih kok nggak mau makan gitu? Dan akhirnya kawan-kawan aku jawab, mereka bilang kami tuh nggak bisa makan karena kami takut kamu itu masak pakai kuali yang pernah kamu pakai untuk masak B2 ya teman-teman, atau pig gitu. Jadi itu alasan mereka nggak mau makan pada saat itu. Tapi kalau orang-orang sini itu teman-teman, nah itu yang aku suka. Mereka nggak pernah berpikiran kalau aku akan masak itu gitu, walaupun mereka tahu aku agamanya Kristen gitu. Mereka mau makan loh teman-teman, dan situ aku respect banget. Aku suka banget berkawan sama orang-orang sini itu karena mereka itu toleransi tinggi ya teman-teman. Malaysia loh. Yang kelima, aku suka banget di Malaysia ini karena kulinernya ya teman-teman. Oh, ada makanan. Indian food, ada Chinese food, mau makanan apa aja, berbagai negara semuanya ada di sini ya teman-teman. Tapi kalau ditanya ini aku paling sering makan apa? Nah, setiap pagi itu aku itu selalunya itu sarapannya itu pakai nasi lemak ya teman-teman. Oh, nasi lemak. Karena mungkin hampir sama ya kayak di Indonesia. Di Indonesia juga di kampung dulu aku sering banget makan yang namanya nasi gurih. Rasanya itu kayak 11-12 aja dengan nasi lemak ya teman-teman. Yeah. UMR atau basic. Nah, menurut aku UMR atau basic di sini itu cukup besar ya teman-teman. Sekarang ini 1.200 ringgit ya, kalau dirupiahin sekitar 4 jutaan. Memang ada beberapa kota di Indonesia yang menurut aku UMR-nya itu atau basicnya itu jauh lebih besar dari di sini. Betul. Kayak jauh. Kalau nggak salah udah 4.200.000 ya. Terus di Batam juga gede ya gaji pokoknya. Tapi itu hanya beberapa kota. Kalau misalnya di kota lain itu seperti Bandung baru 2 juta. Apalagi sekian. Di tempat saya di Medan di bawah 1 juta. Sama 2.400.000 kalau nggak. Itu di Medan, Bandung. Tapi di daerah saya itu di bawah 1 juta loh. 800.000 per bulan. Itu termasuk UMR temen. Beda kalau di Surabaya 2 juta sampai 2,5 juta di Surabaya. Sedangkan kebutuhan itu 3 juta 1 bulan gak cukup. Sedangkan gajinya 2,5 juta. Itu sudah UMR, uang muka minimum, uang muka minimum ya. Nah, kalau di sini itu yang aku suka itu gaji pokoknya itu atau basicnya itu di semua negeri itu merata ya teman-teman, 1.200. Jadi itu sama, nggak beda-beda seperti di Indonesia itu berbeda-beda ya. Jelas. Di Batam beda, di Jakarta beda, di apalagi Bandung di tempat beda. saya. Nah, itu memang disesuaikan dengan harga bahan makanan di kota tersebut ya teman-teman. Yang ketujuh itu yang aku suka banget tinggal di Malaysia ini karena orang-orang sini itu disiplin ya teman-teman. Kalau lagi berkendara tidak ada yang saling menyelip. Betul. Jarang banget membunyikan klakson atau horn. Sangat kecuali betul kalau misalnya untuk hal-hal yang emergensi. Nah, terus kalau misalnya mau naik bus atau naik bus tidak ada yang naiknya itu semberawutan. Mereka itu memang betul-betul beratur dengan baik atau antri dengan benar ya teman-teman. Yang kedelapan itu harga barang atau bahan makanan di sini lebih murah. Kenapa aku bilang lebih murah ya teman-teman? Karena ini kalau disesuaikan dengan gaji, menurut aku bahan makanan atau barang di sini itu lebih murah dibandingkan di Indonesia ya teman-teman. Dan terus kalau kalian misalnya mau datang ke Malaysia, mau beli barang atau oleh-oleh, kalian gak usah khawatir dengan harga barang atau bahan makanan di sini ya teman-teman. Karena harga barang dan bahan makanan di sini itu semua toko atau kedai itu relatif sama ya teman-teman. Jadi nggak perlu ngebandingin misalnya dari toko A harganya sekian-sekian, dari toko B kok sekian ya lebih mahal. Jadi nggak perlu khawatir karena di sini harga barang atau bahan makanan itu semua kedai itu relatif sama ya teman-teman. Relatif sama. Yang kesembilan, public fast response. Jadi ceritanya dulu di hostel aku pernah kemasukan ular ya teman-teman. Memang sih ularnya itu kecil,
Dan terus kita bingung pada saat itu, apalagi kan hostel cewek ya. Cewek itu kalau misalnya ada sesuatu yang sedikit menakutkan itu pasti udah heboh ya teman-teman. Jadi kita nggak tahu mau buat apa pada saat itu. Dan terus ada salah satu teman kita orang Malaysia bilang telepon aja ke nomor telepon pertahanan apa ya namanya waktu itu ya? Respect pertahanan awam kalau tak salah. Respect. Nah terus setelah kita telepon mereka langsung datang teman-teman dan langsung mengamankan ular itu. Nah padahal nih kalau misalnya di kampung ini kalau ada ular itu biasanya itu ya warga di situ matikan ular itu gitu ataupun nangkap ular itu untuk dibuang gitu. Kalau misalnya itu ular kecil ya, coba kalau ular besar, kalau di kampung itu sudah dijual ya teman-teman, udah ditangkap, udah jadi uang. Nah itu dia yang aku suka banget di sini itu. Respect, hal yang kelihatannya kecil pun hal yang sepele, kalau misalnya kita memang butuh bantuan mereka langsung datang teman-teman. Itulah Malaysia, gila keren. Yang ke-10 dan yang terakhir nih alasan kenapa aku suka tinggal di Malaysia, karena di sini itu jarang mati lampu. Mati lampu, aduh gelapnya. Dari 2011 hingga pada saat ini kayaknya baru 1 atau 2 kali aku ngalamin mati lampu di sini ya teman-teman. Jadi jarang banget. Gila kalau di daerah saya itu 1 hari 3 kali, bahkan 2 kali 3 kali. Memang di sini mati lampu. Enggak kayak di kampung aku dulu 1 bulan entah berapa kali sudah mati lampu. Apalagi kalau pembayarannya itu macet ya teman-teman. Di tempat saya juga 1 hari kadang 2 kali. Memang di sini jarang banget mati lampu. Dan mungkin kalau di sini itu lebih sering mati air dibandingkan mati lampu. Tapi kalaupun mati air di sini itu 2 hari atau 3 hari sebelum mati air atau padam air itu mereka akan kasih notis atau pemberitahuan kalau misalnya 2. Iya sih teman-teman ya, seharusnya kita harus seperti Malaysia lah. Kenapa seperti Malaysia? Karena di Malaysia itu bener-bener jarang mati lampu teman-teman ya, gak kayak di tempat kita Indonesia. Hari ke depan itu akan mati air, jadi supaya rakyat di sini itu bisa mempersiapkan atau menyediakan air stoknya di rumah ya teman-teman. Betul. Nah, oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Itulah alasannya kenapa orang Indonesia itu lebih suka dan memilih bekerja ke Malaysia. Salah satu faktornya adalah Indonesia mudah mencari pekerjaan. 2, Malaysia jauh lebih murah. Maksudnya Malaysia lebih mudah cari pekerjaan dibandingkan Indonesia. Yang kedua, Malaysia jauh lebih murah kulinernya daripada Indonesia. Ketiga, kedisiplinan rakyatnya, toleransi rakyatnya, dan kedisiplinan berkendara rakyatnya. Pokoknya Malaysia best. Dan yang terakhir adalah jarang mati lampu. Gila kalau di daerah saya 2 sampai 3 kali, kadang 1 minggu itu lebih daripada 5 kali 6 kali mati teman-teman ya. Dan itu matinya lama, bahkan hampir 1 jam 2 jam. Males ya. Kalau pas mati kayak gini males. Kalau di Malaysia dalam kurun waktu 10 tahun itu baru bisa dihitung matinya berapa kali. Gila. Best lah Malaysia ini. Oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan tinggalkan like, komen, dan share. Jangan lupa juga subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.